Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut penjelasan terkait supply chain management pada PT Yakult Indonesia Persada. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yang terlibat, yaitu ada Syahan Satria, Ahmad Alim, Muhammad Rachudin, Nadira Aksal, Patricia Putri, dan Anissa Fauzia. PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsha Co. Ltd. Jepang. Yakult diproduksi di 2 pabrik di Indonesia, yang pertama berada di Sukabumi dan yang kedua di Mojokerto. Hingga kini, Yakult sudah dipasarkan di 40 negara di dunia. Yakult merupakan pelopor minuman probiotik pada tahun 1930. Probiotik adalah bakteri baik yang bermanfaat bagi tubuh. PT Yakult Indonesia Persada memiliki 2 jenis produk, yaitu Yakult Original dan Yakult S. Yakult Original mengandung lebih dari 6, miliar bakteri Lactobacillus casei shirotase, sedangkan Yakult S mengandung lebih dari 30 miliar bakteri Lactobacillus casei shirotase ditambah dengan kalsium dan vitamin. Selanjutnya, apa itu supply chain? Jadi, supply chain merupakan suatu jaringan perusahaan yang bertugas untuk menciptakan dan menyalurkan suatu produk kepada konsumen akhir. Pada PT Yakult sendiri, supply chain-nya meliputi supplier 1, supplier 2, manufaktur, warehouse, distributor, dan yang terakhir yaitu customer. Selanjutnya yaitu supplier atau pemasok bahan baku PT Yakult Persada Indonesia, dimulai dari yang pertama yaitu air. Air berasal dari pegunungan sekitar pabrik. Untuk susu skim bubuk yaitu berasal dari Australia dan New Zealand. Untuk sukrosa dan dextrosa berasal dari Indonesia, tepatnya yaitu dari kota Cirebon. Bahan kemasan polystyrene resin yaitu berasal dari Cina. Dan kemudian bibit bakteri Lactobacillus casei shirotase itu dikirim langsung dari Jepang di dalam botol kaca. Dan selanjutnya, bahan lainnya seperti perisai identik alami dan aluminium foil yaitu berasal dari produksi lokal Indonesia. Produksi atau factory PT Yakult. Proses produksi minuman Yakult sendiri itu dilakukan dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Kemudian ada juga tahapan proses produksi Yakult dilakukan dengan 7 tahapan, yaitu yang pertama ada proses pembuatan seed starter, yang kedua ada proses pembuatan susu fermentasi, ketiga ada proses pembuatan sirup, keempat ada proses mixing, kelima ada proses sterilisasi air, keenam ada proses mixing kedua, dan yang terakhir ketujuh itu ada proses pengemasan dengan pembuatan botol sendiri yang juga dilakukan dengan mesin. Kemudian baru dilakukan proses pendistribusian. Pembibitan. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Fermentasi. Pada tahap ini gula mengalami proses HTST, High Temperature Short Time, dan susu mengalami proses UHT, Ultra High Temperature. Pencampuran gula dan air. Pada tahap ini gula dan air dimix menjadi satu. Media yang digunakan adalah mesin yang berfungsi mengaduk gula, pasir, dan air sampai membentuk gumpalan-gumpalan halus. Proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin. Di antaranya adalah selektor mesin dan mesin printing. Semua botol akan diisi Yakult dan ditutup dan kemudian diseleksi. Pengemasan terdiri dari proses packing, repacking, dan mesin akan menyusun produk akhir. Network design dari PT Yakult. Untuk network design dari PT Yakult sendiri merupakan perencanaan sistem hubungan untuk sekumpulan terminal komunikasi penjualan produk Yakult, di mana awal pengelolaan bahan baku Yakult yaitu dari pabrik, lalu dipindahkan ke sebuah ruangan atau warehouse yang digunakan untuk menyimpan hasil produk Yakult itu sendiri yang telah terkemas rapi. Setelah itu, produk Yakult akan diberikan kepada distributor untuk dijualkan
Dan distributor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu direct sales dan juga Yakult Ready. Untuk direct sales sendiri menjamin ketersediaan Yakult di supermarket, minimarket, toko, dan beberapa gerai lainnya. Dan untuk pengantaran dari direct sales sendiri itu menggunakan mobil box pendingin dan antarkan ke supermarket, lalu dari supermarket itu dapat dijual belikan lagi dan mudah dicangkupi oleh customer. Sedangkan untuk Yakult Lady sendiri mengantarkan langsung Yakult ke tangan pelanggan. Dan biasa penjualan Yakult ini menggunakan sepeda atau troli yang digunakan oleh ibu-ibu. Dan untuk itu merupakan hasil pusat informasi berjalan yang diinisiatifkan oleh Yakult sendiri. FIFO, First In First Out, merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang. Secara mudahnya, persediaan barang yang masuk pertama kali ke dalam toko akan langsung dijual paling awal. Metode ini terus berlanjut sampai masuk stok barang terakhir, di mana barang tersebut nantinya yang akan dijual paling akhir. Sekian penjelasan mengenai supply chain management PT Yakult Indonesia Persada. Terima